Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Carlota Maura dan Mutiara Virgi ingin menjelaskan tentang hasil video yang sudah kami tonton. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Menurut Jemaah kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain. Contohnya keluarga, pertemanan, kelompok keagamaan, bisnis lingkungan, dan organisasi besar. Alasan dibuatnya kelompok sosial menurut J. Mancicionis adalah untuk menjaga individualitas mereka. Para anggota kelompok sosial mengidentifikasi atau menentukan diri mereka sebagai kami, menjadi bagian dari kelompok orang-orang di seluruh negara dengan status yang sama, seperti wanita, pemilik rumah, tentara, jutawan, dan lain-lain. Tidak dalam bentuk grup tapi kategori. J. Mancicionis juga membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Menurut Charles Horton Cooley, kelompok primer adalah kelompok sosial kecil di mana anggotanya berbagi hubungan pribadi dan bersifat abadi. Hubungan kelompok ini saling menunjukkan perhatian atau kepedulian, contohnya keluarga. Kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok sosial besar dan impersonal di mana anggotanya mengejar tujuan atau kegiatan tertentu. Hubungan kelompok ini memiliki ikatan yang lemah dan sedikit pengetahuan satu sama lain, contohnya anggota partai politik. Selanjutnya ada kelompok dalam atau in-group dan kelompok luar atau out-group. Kelompok dalam atau in-group adalah kelompok sosial di mana anggotanya merasa terhormati dan kesetiaan. Konsep in-group diperkenalkan pertama kali oleh William Graham Sumner pada tahun 1940. Kelompok dalam dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian, contohnya keluarga dan profesi pekerjaan. Sedangkan out-group adalah kelompok sosial di mana anggotanya merasa bersaing atau oposisi. Sumner menggambarkan bahwa kelompok dalam dan kelompok luar cenderung terjadi permusuhan, peperangan, dan perampokan. Contohnya, orang Yahudi mengidentifikasi mereka sebagai bangsa terpilih dan Amerika Serikat mengokohkan dirinya sebagai negara superpower. Atau bangsa Yunani dan Romawi menganggap semua orang biadab. Dan yang terakhir adalah kelompok acuan atau reference group. Menurut Robert Camerton, kelompok sosial bagi seseorang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Disebut kelompok acuan berarti bahwa orang-orang menjadikan suatu kelompok tertentu sebagai acuan dalam bertindak dan berperilaku, walaupun secara fisik maupun resmi tidak tercatat sebagai anggota kelompok. Contohnya, seseorang yang tidak terima menjadi anggota TNI, padahal itu merupakan cita-citanya. Kemudian dia bertingkah laku layaknya seorang TNI. Hal itu menunjukkan bahwa TNI adalah reference group dari orang tersebut. Robert Camerton juga menekankan dalam perilaku dan bersikap seseorang dapat menunjukkan pengaruh pada kelompok luar atau outgroup pada aturan dan nilai kelompok lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut tidak mengikuti aturan kelompok dalamnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang organisasi formal. Organisasi formal adalah kelompok sekunder yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan secara efisien. Organisasi itu dibagi menjadi tiga, yaitu organisasi utilitarian, organisasi normatif, dan organisasi koersif. Dan selanjutnya juga ada tipe kekuasaan. Max Weber kemudian mengidentifikasikan tiga sumber kekuasaan: tradisional, legal, dan karismatik yang menyatu di dalam masyarakat. Kemudian juga ada kekuasaan tradisional. Kekuasaan tradisional ini didasari oleh kebiasaan kelompok manusia. Kekuasaan semacam ini kebiasaan menentukan hubungan-hubungan dasar, kelahiran, dan suatu keluarga, tentu misalnya menjadikan seorang kepala, raja, ratu menurut James M. Haslim. Selanjutnya, kekuasaan karismatis. Karismatis berasal dari kata Yunani yang berarti hadiah yang diberikan secara bebas dan anggun menurut Lipset pada tahun 1993. Sebagaimana yang dikutip Hensley, seorang individu karismatis ialah seorang yang menarik bagi orang lain karena mereka percaya bahwa orang tersebut telah tersentuh oleh Tuhan atau telah dianugerahi kemampuan luar biasa oleh alam. Karena kekuasaan mereka didasarkan pada kemampuan pribadi mereka dalam menarik pengikut. Para pemimpin karismatik merupakan ancaman bagi sistem politik yang baik. Mereka memimpin pengikut mereka berdasarkan kehendak pribadi, bukan berdasarkan jalur tradisi atau peraturan hukum. Sejalan dengan itu,
Berikut adalah kata